Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alisa Listina Putri. Nah, di video kali ini kita akan membahas bab 1 network fundamental tentang seputar Mikrotik Administration. Nah, di sini terdapat judul-judul pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama kita akan belajar mengenal IP address dan subnetting. Nah, namun sebelum itu saya ingin mengenalkan kepada teman-teman sekalian apa itu jaringan atau networking. Yaitu misalkan kita mempunyai PC 1 yang saling terhubung menggunakan kabel ke PC 2. Nah, jadi PC 1 nanti akan menggunakan kabel yang dihubungkan ke PC 2 ini. Ini sudah termasuk dalam jaringan, teman-teman ya. Jadi jaringan itu adalah antara PC 1 atau PC 2 yang saling terhubung atau lebih ya teman-teman komputernya. Nah, itu yang disebut dengan jaringan. Nah, PC 1 dan PC 2 begitu pula dengan PC-PC yang lain pasti mempunyai IP address. Nah, IP address ini ibarat nama ya. Jadi PC 1 ingin memanggil PC 2 menggunakan nama teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan IP address. Contohnya seperti apa IP address? Nah, seperti ini ya. Misalkan PC 1 mempunyai IP address 192.168.1.1 ya. Sedangkan untuk PC 2 mempunyai 192.168.1.2. Nah, PC 1 ingin melakukan komunikasi dengan PC 2 menggunakan IP address. Itu pasti bisa saling terhubung karena masing-masing PC-nya sudah memiliki IP address atau nama ya. Jadi PC 1 ketika ingin memanggil PC 2 itu menggunakan IP address yang 192.168.1.2 ya. Begitu ya teman-teman, itulah adalah IP address. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenal tentang subnetting. Namun sebelum kita belajar tentang subnetting, di sini saya ingin ngasih tahu kepada teman-teman sekalian atau menunjukkan sesuatu dulu teman-teman. Jadi itu kita di sini mempunyai IP ya. Mempunyai IP itu 192.168.1.1/24. Nah, teman-teman jangan khawatir kenapa 192.168 mulu ya. Nah, nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini 192.168.1.1 ini adalah IP address dan /24. Ini adalah IP address dan /24 itu adalah prefixnya ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis /24 itu adalah prefixnya. Prefix ya teman-teman. Prefix itu fungsinya adalah menentukan jumlah IP yang mungkin bisa digunakan ya, gitu ya teman-teman. Yang bisa digunakan ya teman-teman. Nah, itu adalah fungsi dari prefix ya. Nah, /24 ini jumlah total IP yang bisa dipakai yaitu 256. Yaitu 256. Nah, dari mana 256 ini? Nah, jangan khawatir ya teman-teman. Di pembahasan selanjutnya nanti kita akan bahas ya. Lalu misalkan ada lagi /26. Nah, yaitu jumlah IP yang bisa digunakan yaitu adalah 64. Oke, nah apa yang saya ingin kasih tahu kepada kalian itu adalah misalkan di sini teman-teman mempunyai 8 komputer atau di kantor atau di rumah atau di sekolah mempunyai 8 komputer. Nah, prefix berapa yang mungkin harus digunakan teman-teman? Yaitu dalam hal ini /27. Nah, sekali lagi jangan khawatir. Nanti di pembahasan selanjutnya kita akan coba bahas. Nah, subnetting teman-teman itu salah satu fungsinya yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Di sini kita tulis
subnetting adalah menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Kalau prefix itu menentukan jumlah IP yang mungkin ya, yang mungkin bisa digunakan. Oke, nah ini adalah salah satu fungsi dari subnetting ya teman-teman, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan ya, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan soal subnetting part 1. Nah, oke, kita langsung saja. Di sini di sini kita langsung pakai saja sebuah contoh kasus ya teman-teman, yaitu misalkan di sini kita mempunyai soal yaitu 192.168.1.1/25. Nah, jadi teman-teman dalam subnetting ini nanti kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Nah, untuk caranya ada yang sulit dan ada juga yang mudah. Yang sulit yaitu kita harus mengkonversikan dulu IP address ini menjadi biner, yaitu yang 1010. Jadi kita akan menggunakan cara yang mudah ya teman-teman, agar teman-teman sekalian cukup belajar dengan saya. Langsung saja di sini misalkan kita akan mencari total IP dulu ya. Nah, kita akan mencari total IP ya yang bisa digunakan. Oke. Nah, untuk mencari total IP-nya, rumusnya adalah 32 dikurangi prefix ya. Nah, 32 ini didapat dari mana ya? Oh, 32 ini didapat dari 192.168.1.1 ya. Yaitu IP versi 4 ini jumlahnya 32 bit ya. Jadi 32 bit itu kita akan pakai jadi rumusnya. Gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja kita masukkan ya, 32 dikurangi prefixnya adalah yaitu 32 dikurangi prefixnya yaitu menjadi yaitu sama dengan 7. Oke. Nah, oke, setelah itu kita masukkan rumus yang baru, yaitu 2 pangkat 7, yaitu 2 pangkat 7 ya. Oke, yaitu 2 pangkat 7 yang dimana 7 ini didapat dari 32 dikurangi 25. Nah, untuk 2 pangkatnya itu sudah dapat ya teman-teman, sudah rumus dari sananya, yaitu yang hasilnya adalah 128 ya. Jadi total IP dari 125 itu yang bisa dipakainya adalah 128 ya. Itu untuk mencari total IP. Kita langsung saja kita masuk ke subnet mask. Subnet mask. Nah, untuk subnet mask ini sebenarnya teman-teman sama ya seperti prefix, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, namun di beberapa vendor itu tidak selalu memakai prefix dan juga tidak selalu memakai subnet mask. Contoh misalkan kita di Mikrotik ya, di Mikrotik itu kita menggunakan prefix ya, menggunakan prefix. Nah, kalau di Cisco itu kita menggunakan subnet mask ya teman-teman. Oke, kita rapihin dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman belajar di Cisco ya, itu menggunakan yang namanya subnet mask, tidak sama sekali memasukkan yang namanya prefix. Lalu misalkan yang terakhir ya, di sini misalnya Windows yang kita pakai ini ya, itu kita akan menggunakan subnet mask.
subnet mask. Oke, sama sekali juga tidak memasukkan prefix. Oke, kita langsung saja ya teman-teman di sini untuk mencari subnet masknya yaitu 256 dikurangi total IP ya, yang ini, yang 128. Nah, 256 ini dapat dari mana sih? 256 ini itu terdapat dari angka IP versi 4 yang dimana dimulai dari 0 sampai 255 ya. Jadi dari 0 sampai 255 itu totalnya adalah 256 gitu ya teman-teman. Jadi 256 ini terdapat dari angka IP versi 4. Oke, langsung saja. 256 dikurangi total IP. Dikurangi total IP yaitu 256 dikurangi 128 sama dengan 228 juga ya. Nah, untuk subnet mask itu gambarannya sama seperti IP address, terdiri dari 4 oktet ya. Yaitu oktet pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ditulisnya seperti ini ya untuk subnet mask 255.255.255.128. Oke. Nah, gitu ya teman-teman untuk subnet mask. Oke, selanjutnya kita akan mencari IP network. Untuk IP network itu adalah IP pertama, dan untuk IP broadcast yaitu IP terakhir ya. IP pertama IP terakhir. Nah, untuk IP pertama pada IP ini yaitu 0 ya teman-teman. Oke, nah 0. Jadi angka IP versi 4 ini IP networknya adalah IP pertamanya itu adalah 0. Oke. Nah, untuk IP broadcastnya itu atau IP terakhirnya itu dilihat dari prefixnya teman-teman. Itu total IP yang digunakan sampai 128. Jadi 0 sampai 128. Dari 0 sampai berapa yang hasilnya sampai 128. Dengan hal ini yaitu 127. Oke. Nah, karena dari 0 sampai 127 ini hasilnya adalah 128. Oke, kenapa untuk angka IP versi 4 ini jumlah totalnya sampai 255, tapi di sini 127. Karena jumlah IP yang bisa dipakai dari slash 25 ini adalah 128 ya, paham ya? Nah, di sini kita nanti ada yang namanya blok subnet karena jumlah total IP belum sampai 255. Jadi ada kemungkinan kita bisa menggunakan blok subnet. Blok subnet itu misalkan kita di ruangan pertama ini menggunakan IP yang 0 sampai 127, dan di ruangan selanjutnya kita akan menggunakan yang IP dari blok subnet selanjutnya. Gitu ya teman-teman, itu namanya blok subnet. Kita tulis blok subnet. Nah, untuk mencari blok subnet itu 0 ditambah 128 yaitu 128. Lalu untuk blok subnet selanjutnya yaitu 128 ditambah 128 yaitu 256. Nah, 256 ini sudah melebihi dari 255 ya. Jadi 256 ini kemungkinan tidak bisa digunakan gitu ya teman-teman. Di sini kita tidak bisa digunakan. Nah, untuk IP terakhirnya 256 ini dikurangi 1 teman-teman, jadi 255. Kita tulis 255. Oke, nah itu untuk mencari IP network dan juga IP broadcast. Nah, di sini IP network dan juga IP broadcast itu tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena IP network itu adalah IP awal dan juga IP terakhir untuk IP broadcast. Jadi tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan adalah IP range ya. IP range ini adalah
IP range ini adalah pertengahan dari IP network, atau kita sebut saja seperti atau setelah IP network dan juga sebelum IP broadcast. Jadi pertengahan ya, setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Nah, itu untuk IP range. Jadi IP range ini bisa IP yang bisa kita gunakan ya. Itu untuk broadcast. Di sini kita tulis dari 1 sampai 126 setelah IP network sebelum IP broadcast. Oke. Ini ya. Setelah IP network itu adalah 1 dan setelah sebelum IP broadcast itu adalah 126. Oke, ini jumlah IP yang saya gunakan. Nah, di sini juga sama ya. Setelah IP network yaitu 129 sampai sebelum IP broadcast yaitu 254. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, untuk blok subnet pertama, ini adalah IP yang bisa digunakan. Yang bisa dipakai itu jadi IP 0 sampai 127. Itu tidak bisa digunakan, teman-teman. Paham ya? Nah, ini untuk IP range atau IP yang bisa digunakan. Oke, ini untuk blok subnet yang pertama. Misal untuk blok subnet yang kedua itu 128 sampai 255. Jumlah IP yang bisa digunakannya adalah setelah IP network yaitu 129 dan sebelum IP broadcast yaitu 254. Jadi IP range pada blok subnet yang bisa digunakan adalah 129 sampai 254. Gitu ya teman-teman. Itu untuk subnetting. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang mungkin kita akan menggunakan kasus ya. Pada pembahasan berikutnya. Kita akan pembahasan soal subnetting part 2. Oke. Misal yaitu di sini kita akan mempunyai soalnya, yaitu adalah 172.168.1/26. Oke, gitu ya teman-teman. Seperti biasa di subnetting ini kita akan mencari total IP. Total IP subnet mask IP network IP broadcast dan IP range ya. Gitu ya teman-teman. Seperti biasa di subnetting ini kita akan mencari total IP. Untuk rumusnya adalah 32 dikurangi prefiksnya ya, yaitu 26 prefiksnya sama dengan 6 ya. Artinya 32 dikurangi 26 itu hasilnya 6. Lalu kita masukkan lagi rumusnya, yaitu 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 yaitu sama dengan 64. Oke, jadi total IP dari 126 ini adalah 64, yaitu total IP yang bisa digunakan. Oke, kita langsung saja pada subnet mask, yaitu rumusnya yaitu 256 dikurangi 64, yaitu dikurangi total IP ya, sama dengan 192. Nah, bisa juga dikatakan seperti itu, bisa juga ditulis seperti ini ya teman-teman. 255.192. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Nah, gitu ya untuk mencari subnet mask ya. Lalu di sini kita akan langsung saja untuk mencari IP network. Yaitu IP awal. IP awalnya adalah 0 ya. Dan untuk IP broadcast-nya atau IP terakhirnya adalah 64 dikurangi 1 itu 63. Oke, gitu ya teman-teman. Kita akan cari blok subnet selanjutnya, yaitu 0 ditambah 64 yaitu 64 64 ini ditambah lagi 64 yaitu
128. Nah, untuk blok subnet selanjutnya itu 128 ditambah 64. Hasilnya adalah 192. Oke. Nah, 192 ditambah 64 itu hasilnya 256. Karena 256 ini tidak bisa digunakan, jadi kemungkinan tidak bisa digunakan. Oke. Itu untuk IP network. Jadi kita hanya yang bisa digunakan yaitu blok subnet 1, blok subnet 2, blok subnet 3, dan juga blok subnet 4. Oke, kita langsung saja untuk mencari IP broadcast-nya ya teman-teman. Broadcast itu, IP broadcast-nya itu untuk mencarinya adalah 128 ini atau blok subnet selanjutnya dikurangi 1, yaitu 127. Nah, begitu juga blok subnet selanjutnya juga dikurangi 1 lagi, itu 191. Dan seterusnya dikurangi lagi, yaitu 256. 256 dikurangi 1 yaitu 255. Oke, jadi 256 ini kita hapus ya, karena tidak bisa digunakan ya. Nah, begini ya. Nah, untuk mencari IP network dan juga IP broadcast dan juga blok subnetnya, begini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk mencari IP range atau IP yang bisa digunakan, yaitu untuk blok subnet yang pertama. Blok subnet yang pertama ini. Nah, setelah IP network yaitu 1. Nah, sebelum IP broadcast yaitu 62. Jadi blok subnet yang pertama yang bisa digunakan yaitu 1 sampai 62. Nah, sekarang kita lanjut ke blok yang kedua, yaitu setelah IP network yaitu 65 sampai sebelum IP broadcast itu 126. Itu untuk blok 2. Nah, kita langsung saja kita ke blok subnet yang ketiga. Blok subnet yang ketiga yaitu dari sebelum IP network yaitu 127 dan sampai setelah IP broadcast yaitu setelah IP network itu 128 dan sampai sebelum IP broadcast yaitu 190. Nah, itu untuk blok subnet yang ketiga ini ya. Nah, kita langsung ke blok subnet yang keempat yaitu yang terakhir, yaitu kita dapat setelah IP network yaitu 193 sampai sebelum IP broadcast yaitu 254. Nah, itu untuk blok subnet yang keempat yang bisa digunakan. Oke, itu ya teman-teman, ini untuk soal subnetting yang kedua. Mungkin teman-teman pusing nih untuk belajar subnetting ini. Kita akan coba bahas satu soal lagi. Jadi di sini kita akan kasih soal dulu ya. Nanti teman-teman coba pecahkan soal ini, dan apabila teman-teman berhasil, selamat. Dan juga yang untuk tidak berhasil, tidak apa-apa karena kita masih belajar. Oke, untuk soalnya adalah 10.10.25/28. Begitu ya teman-teman, yang kerjakan terlebih dahulu, dan teman-teman bisa jeda dulu video ini dan bisa dilanjutkan setelah teman-teman selesai. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita akan bahas sama-sama ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan soal subnetting part 3. Oke. Di sini kita langsung saja di sini seperti biasa kita akan tulis dulu ya. Kita tulis dulu pada subnet kali ini kita akan mencari total IP subnet mask, IP network, IP broadcast, dan yang terakhir IP range. Oke, kita langsung saja ya teman-teman untuk total IP yaitu 32 bit dikurangi prefiksnya adalah 28 ya, /28 sama dengan 4 ya.
Nah, kita masukkan rumus yang baru yaitu 2 pangkat dan masukkan hasilnya yaitu 4. Itu sama dengan 2 pangkat 4 adalah 16. Oke. Nah, jadi total IP dari slash 28 yang bisa digunakan adalah atau yang bisa dipakai adalah 16. Oke. Nah, kita lanjut ke mencari subnet masknya. Oke, kita masukkan rumusnya yaitu 256 dikurang total IP yaitu 16 sama dengan total IP-nya itu ada 16, jadi dikurangkan dengan total IP sama dengan 240. Nah, teman-teman ditulisnya bisa seperti ini ya, 255.255.240. Oke. Nah, kita selanjutnya, kita langsung saja, kita akan mencari IP network, IP pertama dan IP terakhirnya. Oke. IP network yaitu untuk IP pertamanya yaitu adalah 0 ya. Lalu untuk blok subnet selanjutnya itu adalah 0 ditambah 16 yaitu 16. Selanjutnya yaitu adalah 16 ditambah 16 yaitu 32. Selanjutnya 32 ditambah 16 adalah 48. Untuk selanjutnya itu bla 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 ya. Kita pakai sampai yang dapat ini saja ya. Kita pakai sampai ini saja. Oke, untuk IP terakhirnya adalah 16 dikurangi 1 yaitu 15. Nah, 32 dikurangi 1 yaitu 31. Nah, 48 dikurangi 1 47. Nah, oke. Untuk blok subnet yang keempat, 48 ini ditambah 16 ya, adalah 64. Namun kita tidak akan masukkan ya. 64 ini dikurangi 1 jadi hasilnya 63. Oke, kita tidak akan masukkan. Nah, ini adalah ada blok subnet 1, blok subnet 2, blok subnet 3, dan juga yang terakhir ada blok subnet 4 dan lain-lain. Ada masih banyak lagi sampai 256 ya. Sampai 255 ya. Oke, kita langsung saja untuk IP range yaitu untuk blok subnet pertama setelah IP blok subnet setelah IP network yaitu 1 sampai sebelum IP broadcast yaitu 14. Nah, ini untuk blok subnet yang pertama yang bisa digunakan yaitu 1 sampai 14 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke blok subnet yang kedua. Nah, setelah IP network yaitu 17 sampai sebelum IP broadcast yaitu 30. Nah, kita lanjut ke blok subnet yang ketiga. Nah, yaitu setelah IP network yaitu 33 sampai sebelum IP broadcast yaitu 46. Nah, ini untuk blok subnet yang ketiga, IP yang bisa digunakan yaitu 33 sampai 46. Kita lanjut ke blok subnet yang keempat yaitu setelah IP network yaitu 49 sampai sebelum IP broadcast yaitu 62. Oke. Itu untuk blok subnet yang keempat itu adalah setelah IP networknya itu 49 sampai sebelum IP broadcast itu 62 ya. Nah, ini untuk subnetting ya teman-teman. Namun teman-teman harus lihat dulu soalnya ya. 10.10.25 ini teman-teman incer yang 25 ininya ya, atau octet yang keempatnya. 25 ini termasuk pada blok subnet yang keberapa? Nah, 25 ini termasuk ke blok subnet yang kedua, yaitu 17 sampai 30. Begitu ya teman-teman. Itu masuk blok subnet HTML yang kedua. Oke, jadi di sini yang harus dimasukin itu adalah IP address-nya yang blok subnet yang kedua. Jadi di sini tulis soalnya
atau misalkan nanti saat ujian yang dimasukinya adalah blok subnet yang kedua, karena dilihat dari soalnya ya. Ya teman-teman, oke, ini adalah pembahasan soal terakhir pada subnetting ya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang IP public dan IP private ya. Oke, nah di sini kita akan membahas tentang IP public, IP private. Nah, kita akan membahas IP public versus IP private ya. Nah, IP public ini teman-teman yaitu IP yang bisa diakses dimanapun. Contohnya seperti IP public. IP yang bisa diakses di jaringan, diakses dimanapun. Nah, misalnya yaitu Google ya teman-teman. Google IP-nya, IP publiknya yaitu 8.8.8 ya. Nah, misalnya juga selain Google ada YouTube, ada juga Facebook, ada juga Instagram. Oke, misalnya, nah teman-teman pasti setiap hari mengakses yang namanya Google, YouTube, Facebook, dan Instagram. Asalkan ada internet. Jadi IP public ini adalah IP yang bisa digunakan, yang bisa diakses dimanapun asalkan ada internet. Nah, Google itu memiliki IP publiknya, itu contohnya seperti 8.8.8.8. Ini adalah IP publik dari Google. Jadi Google, YouTube, Facebook, Instagram juga memiliki IP publiknya masing-masing. Ya teman-teman. Dan juga IP publik ini bisa diakses dimanapun. Nah, begitu pula ada yang namanya IP private. Yaitu IP private. Yaitu IP yang bisa diakses di jaringan lokal ya teman-teman. Jadi misalkan nih teman-teman memiliki komputer, kita hubungkan menggunakan wifi kantor. Komputer kita hubungkan pakai wifi kantor. Begitu pula dengan, lalu di sini ada smartphone atau laptop yang kita coba bisa aja di sini menggunakan wifi rumah misalnya ya. Nah, di sini menggunakan paket data. Nah, ini tidak akan bisa connect ke komputer teman-teman. Misalkan HP ingin berkomunikasi dengan komputer, misalnya HP ingin berkomunikasi dengan komputer, itu tidak bisa ya teman-teman, karena di sini HP-nya tidak menggunakan LAN. Kecuali kalau misalkan HP-nya kita digunakan di kantor, itu bisa se-copy antara komputer dan juga HP gitu ya teman-teman. Jadi untuk IP private itu hanya bisa diakses di jaringan lokal gitu ya teman-teman. Misalkan komputer ini ada di kantor, lalu HP-nya ada di rumah, itu tidak bisa diakses IP komputernya karena sudah beda jaringan ya teman-teman. Di sini kita menggunakan yang HP-nya WiFi rumah gitu ya, jadi tidak bisa diakses. Untuk IP private itu IP range-nya itu adalah 10.0.0.0 sampai, kita tulis ya teman-teman, IP range dari 10 sampai 10.255.255.255. Untuk 172.116.0, untuk IP 172 ya, yaitu sampai 172.31.255. Oke, untuk 192, untuk IPCP 192 sampai 255.255. Oke. Setup IP private
menggunakan IP range private. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, selain IP range private ini itu adalah IP public ya. Jadi ingat ya teman-teman, ketika teman-teman ingin men-setup IP private, pastikan menggunakan IP range private ini ya teman-teman. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman ingin men-setup jaringan lokal menggunakan IP private saja, itu adalah IP public dan juga IP private ya. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, itu OSI layer part 1. Nah, seperti teman-teman tahu bahwa layer ini terbagi menjadi 7 layer ya. Untuk yaitu application, atau kita hitungnya dari bawah ya, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Atau kita hitungnya dari bawah ya teman-teman. Nah, sebagai network engineering, sebenarnya masih layer ini nggak perlu benar-benar dipahami ya. Nah, yang harus benar-benar dipahami itu hanya 3 saja, yaitu physical, data link, dan network. Kita langsung saja ya teman-teman di sini, yaitu yang pertama tadi kita akan bahas physical. Physical. Nah, physical ini adalah alatnya adalah hub ya teman-teman. Hub itu adalah menghubungkan komputer dalam satu subnet. Oke, fungsinya itu adalah menghubungkan komputer dalam satu subnet. Itu hub ya. Nah, jadi hub itu fungsinya menghubungkan komputer atau alat yang lain dalam satu subnet ya, subnet. Gitu ya teman-teman. Kita coba deh kopikan salah satu contoh soalnya. Misal yang pertama ya, yang ini, yang kedua deh kita kopikan, lalu di sini kita paste. Nah, itu hub menghubungkan komputer dalam satu subnet. Contoh misalkan ini kita tulis PC 1 dihubungkan melalui hub lalu ke PC 2, terhubung ke PC 2, dan di sini kita hubungkan ke PC 3. Oke. Nah gitu ya. Nah, seperti yang dilihat bahwa physical itu adalah alatnya hub, dan hub fungsinya adalah menghubungkan komputer dalam satu subnet. Dalam satu subnet ini adalah blok subnet yang tersebut. Nih. Itu dari 0 sampai 63, 64 sampai 117 itu adalah satu subnet juga ya. Jadi di sini kita akan coba pakai yang 0 sampai 63 saja. Jadi di sini PC 1 IP address-nya adalah 172.16.1.1, oke. Nah, untuk PC 2 IP address-nya 172.116. Misal di sini 10 aja ya. Nah, di sini juga 10.2. Nah, di PC 1 ini IP address-nya 172.116.10.3. Oke. Misalkan PC 1 ini menggunakan blok subnet 1 dan yang PC 2 ini menggunakan blok subnet yang kedua yaitu 67 misalkan. Nah, ini tidak bisa saling terhubung ya teman-teman, karena berbeda blok subnet. Di PC 1 ingin komunikasi dengan PC 3 itu bisa teman-teman ya, karena masih dalam satu subnet. Untuk PC 2 itu beda subnet ya teman-teman, jadi tidak akan bisa saling berkomunikasi antara PC 1 ke PC 2. Begitu pula dengan PC 3 dengan PC. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan PC 2 itu 192. Di sini kita 2 saja.
Oke, jadi di sini ketika PC1 ingin mengirimkan paket atau ingin saling berkomunikasi, yaitu misalkan PC1 ingin komunikasi dengan PC2. Nah, PC1 bilang nih ke hub saya ingin komunikasi dengan IP address-nya, yaitu 172.16.10.2. Kita kirim dong paket ke hubnya. Nah, hub lihat nih ada enggak IP dalam subnet 172.16.10.2. Nah, itu hub akan mengirimkan ke PC2 ya, dan juga hub akan mengirimkan ke PC3. Jadi fungsi hub itu mengirimkan atau menghubungkan komputer dalam satu subnet. Tapi semua paket itu dikirimkan kepada semua PC yang terhubung ke hub. Jadi PC2 juga dapat paketnya atau komunikasinya, dan PC3 juga dapat paketnya atau komunikasinya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi misalkan PC1 ingin mengirimkan gambar ke PC2. Dari PC1 akan mengirimkan gambarnya ke hub. Nah, dari hub akan dikirimkan ke PC2 dan juga dikirim ke PC3. Jadi tidak ke PC2 saja ya teman-teman. Jadi ke semua yang terhubung ke hub ini. Jadi ke semua yang terhubung ke hub ini akan dikirimkan paket gambar tersebut. Gitu ya teman-teman. Itu untuk physical, oke? Selanjutnya ada yang namanya data link. Di sini ada yang namanya data link. Nah, data link ini alatnya yaitu switch ya teman-teman. Nah, switch tersebut fungsinya yaitu menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnet. Oke, jadi switch tersebut fungsinya adalah menghubungkan komputer atau alat-alat dalam satu jaringan. Masih sama ya teman-teman, bahwa switch ini fungsinya seperti hub, namun ketika kita mempunyai topologi misalkan seperti ya, kita seperti ini ya, kita coba copy paste saja teman-teman. Kita copy ke data link ini. Nah, saya di sini switch, alatnya switch. Nah, untuk switch ini ketika PC1 ingin mengirimkan paket ke PC2, misalkan yaitu paket video, PC1 mengirimkan paket ke switch ini. PC1 mengirimkan paket ke switch ini. Nah, PC1 mengirimkan paket ke switch. Nah, switch dilihat nih kemana tujuannya, yaitu ke PC2. Berarti switch akan mengirimkan paketnya ke PC2 saja, tidak mengirimkan ke PC3 ya. Karena hub kan seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa misalkan PC1 ingin mengirimkan paket sebuah video, maka hub di sini akan mengirimkan paketnya ke semua yang terhubung ke hub. Nah, untuk switch ini tidak dikirimkan ke semua yang terhubung ke switchnya, yaitu switch akan mengirimkan paket ke tujuannya saja ya. Seperti itu ya tadi ya, yaitu seperti tadi ya. PC1 ini mengirimkan paket ke sebuah video, tujuannya ke PC3 nih. Jadi switch ini di sini akan melihat bahwa IP 172.116.10.3 itu adalah di PC3, itu adalah di PC3. Jadi switch akan mengirimkan ke PC3 saja, tidak akan mengirimkan ke PC2. Itu ya teman-teman, itu untuk physical dan juga data link. Nah, di pembahasan selanjutnya kita akan membahas kita akan membahas tentang OSI layer part 2, yaitu tentang network ya. Tadi kan di part 1 ada kita akan membahas physical dan juga data link. Nah, di part 2 ini kita akan membahas tentang network. Nah, yang ini. Oke, kita langsung saja. Network. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa physical itu alatnya hub dan data link itu alatnya switch, dan di network itu alatnya adalah router ya teman-teman. Router ya. Nah, fungsinya itu menghubungkan beberapa maaf ya teman-teman, salah ya teman-teman, menghubungkan beberapa komputer dalam satu subnet ya teman-teman, bukan yang berbeda subnet. Jadi misalnya, physical itu menghubungkan komputer dalam satu subnet.
dan alatnya adalah hub, dan paket yang akan dikirimkan ke hub itu akan dikirimkannya ke semua PC ya teman-teman. Nah, kalau di data link itu alatnya switch, dan kalau PC 1 mengirimkan paket itu hanya akan terkirim ke tujuannya saja ya teman-teman, gitu. Nah, begitu juga dengan network, itu menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnet. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, network itu adalah alatnya adalah router, yaitu fungsinya itu menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnet. Jadi gitu ya teman-teman, ini adalah router dan network. Oke, contoh misalkan di sini kita akan menggunakan IP yang lain ya, yaitu kita menggunakan IP yang lain, itu yang mana ya, kita lihat. Nah, di sini ya, kita kopikan. Nah, di sini ininya kita hapus saja ya teman-teman. Oke, misal PC 1 alatnya itu router, PC 3. Nah, di sini PC 1 mempunyai blok subnet. Ya, beri dulu ya IP-nya. Misal di sini 125. Oke. Nah, PC 2 mempunyai IP address 192.168.1.253. Oke. Di sini misalnya PC 3 mempunyai IP address 192.168.1.7 misalkan. Oke. Nah, kan ini semuanya berbeda blok subnet ya teman-teman. Nah, fungsi router ini menghubungkan semuanya jadi satu ya teman-teman. Jadi PC 1 itu bisa komunikasi dengan PC 2. Kemudian PC 2 bisa berkomunikasi dengan PC 3. Nah, PC 2 juga begitu pula sebaliknya. PC 3 bisa berkomunikasi dengan PC 1 dan PC 2 ya. Gitu ya teman-teman, itu adalah fungsi router. Walaupun berbeda blok subnet tapi bisa berkomunikasi. Nah, ini adalah blok subnet. Blok subnet yang pertama. Ini juga blok subnet yang pertama, dan ini blok subnet yang kedua ya. Jadi berbeda blok subnet. Itu adalah fungsi router itu untuk menghubungkan semuanya menjadi satu. Gitu ya teman-teman. Itu adalah tentang network atau router ya teman-teman. Menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnetnya. Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa di router itu ada yang namanya segmen. Itu pada port pertama, ini dari router itu adalah segmen pertama. Itu untuk port kedua itu segmen kedua. Dan port ketiga itu adalah segmen yang ketiga. Begitu ya teman-teman, itu untuk network dalam multi layer. Jadi network ini adalah alat yang besar ya. Fungsinya menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnetnya. Jadi misalkan di sini PC 1 menggunakan blok subnet yang ke-1 atau yang pertama, dan untuk PC 2 menggunakan blok subnet yang kedua, dan PC 3 juga menggunakan IP yang berbeda ya. Misal di sini, nah, 172.116.1.7 ini menggunakan PC 3 menggunakan IP yang berbeda. Itu bisa saja saling terhubung karena router ini menghubungkan semua menjadi satu ya teman-teman. Kalau kita menggunakan switch atau hub, ini tidak akan bisa saling berkomunikasi ya teman-teman, karena ini sudah beda blok subnetnya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa switch ini adalah menghubungkan beberapa komputer dalam satu blok subnet, atau switch ini adalah menghubungkan beberapa komputer dengan jaringan internet. Oke, begitu saja ya teman-teman. Itu untuk OSI layernya, itu untuk dasar-dasarnya ya. Oke. Nah, mungkin segitu saja ya
Terima kasih sudah menonton. Itu saja untuk video kali ini. Kita akan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.